Di sini gunanya dari mindset itu adalah memaksimalkan potensi diri kita agar dapat menjadi sosok individu yang tentunya lebih baik. Masalah keluarga, masalah percintaan, masalah pekerjaan, pendidikan, dan teman sejawat, dan lain sebagainya. Tidak pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari kesalahan kita belajar banyak sekali sesuatu hal gitu. Kadang ketakutan itu yang membuat adalah pikiran-pikiran kita sendiri, padahal kita belum melakukan sesuatu hal yang kita pikir itu tuh takut atau itu tuh menyeramkan gitu. Kamu sering gagal, yang perlu diubah bukan mimpinya, tapi yang perlu diubah adalah cara kamu berpikir. Mindset merupakan dasar dari orang bisa menggapai sebuah kesuksesan. Mari ngaji Bris bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Ngaji Bris kali ini kita akan membahas terkait mengubah mindset. Untuk teman-teman yang belum mengetahui mindset itu apa, mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir seseorang melihat dunia atau lingkungannya. Atau sederhananya adalah cara berpikir seseorang untuk menemukan perilakunya, pandangannya, sikap, dan masa depannya. Nah, dari mindset ini teman-teman banyak sekali macamnya. Yang pertama ada fixed mindset, yang kedua ada positive mindset, yang ketiga ada growth mindset, dan yang keempat adalah digital mindset. Nah, dari beberapa macam mindset ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama mungkin kita bahas terkait fixed mindset. Fixed mindset ini adalah keyakinan atau cara berpikir seseorang bahwa kemampuannya itu sudah mencukupi atau membantu suksesnya hari ini. Jadi biasanya orang-orang yang memiliki fixed mindset adalah orang yang merasa bahwa kemampuan atau bekal yang dia punya itu tidak harus menambah. Misalkan contoh dari fixed mindset ini adalah ketika kita udah mahir dalam satu bidang, ketika ditawarin sama orang lain, kayaknya perlu nih gitu untuk mengupgrade kemampuan dari salah satu bidang itu. Tapi individu ini merasa bahwa itu tidak perlu, karena merasa bahwa kemampuan yang sudah dia miliki itu ya udah gitu, sudah cukup untuk dirinya. Nah, yang kedua kita bahas terkait positive mindset. Nah, positive mindset ini adalah keyakinan bahwa kecerdasan seseorang itu lebih fokus ke ranah positif aja, teman-teman. Biasanya orang-orang ini ya yang memiliki positive vibes atau kita katakan orangnya sangat husnuzon. Jadi orang-orang yang baik dan memang fokusnya tuh hanya di positif aja. Yang ketiga kita bahas terkait growth mindset. Growth mindset ini adalah salah satu mindset yang saya kira harus dimiliki oleh semua orang, khususnya yang nonton video ini. Nah, growth mindset ini adalah percaya bahwa usaha dan ketekunan itu dapat mengubah dirinya agar lebih berkembang kembali. Jadi biasanya orang-orang yang memiliki growth mindset ini adalah orang-orang yang open-minded dan bersedia gitu untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru ataupun hal-hal baru. Perkembangan zaman ataupun skill yang sudah dia miliki ini harus bisa naik kelas lagi gitu atau naik level lagi. Ini yang menjadi PR kita untuk menjadi seseorang yang memiliki growth mindset. Dan yang terakhir ada digital mindset, teman-teman. Digital mindset ini adalah pola pikir yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang menghadapi era modern ini. Karena tentunya kita sadar ya bahwa terkait perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu akan terus berjalan. Jadi orang-orang juga atau kita semua yang nonton video ini harus punya juga digital mindset. Nah, dari beberapa yang udah aku jelasin nih, pasti muncul beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah, emang apa sih gitu gunanya kita itu memiliki mindset yang baik gitu kan? Nah, di sini gunanya dari mindset itu adalah memaksimalkan potensi diri kita agar dapat menjadi sosok individu yang tentunya lebih baik. Banyak kan ya pernyataan atau nasihat orang-orang bahwa kita sebagai manusia itu nggak boleh kagetan, nggak boleh heran, atau bahasa Jawanya ojo kagetan, ojo gumunan gitu. Nah, di sini gunanya dari mengubah mindset kita menjadi mindset yang positif tentunya adalah itu tadi, menggali potensi diri kita agar kita itu nggak jadi orang yang saklek ataupun kuno, teman-teman. Nah,
Di sini juga bakal kita bahas nih teman-teman, apa aja sih kiranya faktor yang mempengaruhi mindset itu tadi. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama tentunya kepribadian, kedua keluarga, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Ketiga faktor ini tentunya akan menciptakan atau memang menjadi bekal utama gitu. Kita akan berpikir seperti apa, kita akan menyikapi suatu masalah itu seperti apa, dan akan memutuskan kita itu harus bagaimana gitu teman-teman. Nah, kalau kita bahas di video sebelumnya terkait pentingnya mengelola emosi, ini juga masih agak nyambung teman-teman. Karena kalau kita bahas di video kemarin ya, orang yang memiliki kecerdasan emosional itu adalah orang yang sadar betul dia mendapatkan perasaan itu gitu. Kenapa dia merasakan hal itu, dan dia juga meresponnya itu dengan sangat tenang, enjoy, dan tidak gerusa-gerusu atau tidak khawatir. Dan yang terakhir, orang yang memiliki kecerdasan emosional itu akan memberikan atau membuat keputusan itu keputusan yang matang atau keputusan yang efektif. Begitu juga dengan cara mengubah mindset kita ke yang lebih baik tentunya. Nah, di sini juga muncul beberapa pertanyaan lagi nih. Gimana ya Kak gitu cara mengembangkan mindset kita untuk memiliki pola pikir yang lebih baik. Nah, yang pertama seperti kecerdasan emosional tadi teman-teman, bahwa kita ini harus bisa mengidentifikasi pola pikir kita sendiri. Karena semua yang ada di dunia pasti memiliki masalah dan ujiannya masing-masing. Jadi, bagaimana cara mengembangkannya? Yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi pola pikir kita dengan pola pikir kita sendiri gitu. Yang kedua, mungkin kita bisa mengubah dialog internal. Kita butuh loh gitu, kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Kita juga harus sadar betul maunya kita apa, tidak maunya kita apa gitu. Jadi memang orang-orang yang benar-benar sudah mendapatkan mindset yang baik itu adalah orang yang sudah memahami dirinya sendiri. Selanjutnya, kita bisa melihat peningkatan ataupun penurunan dalam diri kita. Karena selain diri kita, ya kita sendiri gitu yang tahu. Misal dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, ataupun hari ke hari. Apa sih peningkatan-peningkatan yang kita rasakan dengan sadar oleh diri kita sendiri? Apa juga yang menjadi kemunduran-kemunduran yang kita rasakan oleh diri kita sendiri? Itu yang seperti saya lontarkan tadi ya, terkait masalah, ujian dan cobaan. Dan masalah ini gak cuman melulu terkait masalah pekerjaan aja gitu, tapi banyak masalah yang bakal kita hadapi karena kita masih hidup di dunia gitu ya teman-teman. Nah, masalah-masalahnya mungkin bisa jadi masalah keluarga, masalah percintaan, masalah pekerjaan, pendidikan, dan teman sejawat, dan lain sebagainya. Lalu, kita juga harus mengembangkan mindset ini belajar dari kesusahan orang lain, ataupun pengalaman orang lain. Karena yang kita tahu ya teman-teman, bahwa pengalaman adalah guru terbaik untuk kehidupan kita. Jadi nggak melulu kita itu melihat pencapaian orang aja, tapi kita juga harus melihat kesusahan-kesusahan orang lain. Karena di balik suksesnya orang gitu, ada banyak sekali proses ataupun rintangan yang sudah dia hadapi. Dan bagaimana cara dia menerima, bagaimana cara dia merespon, bagaimana cara dia akhirnya berdamai dengan permasalahan yang dia hadapi gitu. Lalu kita juga harus menjadi pribadi yang bersedia menerima kritik dan saran. Saya kira orang yang tidak menerima kritik dan saran adalah orang yang tidak mau berkembang atau orang yang tidak mau maju. Karena walaupun yang menjadi penyetir kita adalah diri kita sendiri, kita juga butuh kritik dan saran dari orang lain agar kita bisa introspeksi diri, muhasabah diri, dan kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Lalu jangan salah teman-teman, mengembangkan pengubahan mindset yang lebih baik adalah kita tidak pernah takut untuk membuat kesalahan. Karena dari kesalahan kita belajar banyak sekali sesuatu hal gitu. Karena seperti yang saya utarakan tadi, orang sukses itu sudah melangsungkan proses terjalnya, proses perihnya. Begitu juga dengan kesalahan tadi teman-teman. Dan masih banyak ya orang yang menganggap bahwa ketika kita salah itu ya salah gitu, dan gak seharusnya salah. Itu mari kita normalisasi bahwa kita harus berani untuk membuat kesalahan, karena di balik kesalahan akan ada kebenaran, walaupun benar itu relatif ya teman-teman.
Lalu kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki positif vibes atau lingkungan yang memang mendukung kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi mungkin kalau aku contohin salah satu kasusnya adalah anak-anak zaman sekarang gitu ya, yang memang terpaut oleh istilah-istilah yang ada, entah itu toksik, entah itu apa ya, sesuatu hal yang ngebuat dia itu nggak nyaman. Tapi kadang banyak beberapa orang itu fokusnya dengan sesuatu hal itu gitu. Bukan fokus bagaimana caranya agar aku bisa mentas dari permasalahan itu. Jadi kayak tadi ya, balance-nya adalah kita harus memiliki kecerdasan emosional, kita harus memiliki mindset atau cara berpikir yang lebih growth gitu, yang lebih up. Kita nggak boleh jadi orang yang gitu-gitu aja, atau merasa puas dengan kemampuan yang sudah kita miliki. Ya kalau logisnya misal orang sekolah itu kan ketika mau naik kelas ada ujian nasionalnya dulu. Begitu juga dengan cara kita menghadapi berbagai macam persoalan di dunia ini gitu teman-teman. Lalu ada juga selain kita menerima kritik dan saran dari orang lain, kita juga harus mengevaluasi diri. Ketika kita mendapatkan atau menerima kritik dan saran dari orang lain, kita bisa mengintrospeksi secara mendetail kepada diri kita. Misal kita belum sadar betul atau kita belum paham nih sama diri kita sendiri, apa maunya dan apa tidak maunya, itu kan berarti belum selesai ya sama dirinya sendiri gitu. Padahal segala macam masalah itu kan nggak cuman itu aja gitu. Makanya kenapa orang selalu bilang beban hidup itu lebih berat tinimbang hal-hal lainnya. Karena tapi berdampingan dengan itu, beban berat itu gimana caranya kita menanggapinya aja gitu kan ya. Lalu kita juga bisa mengembangkan mindset agar menjadi mindset yang lebih baik adalah melakukan 1% setiap harinya. Karena 1% setiap hari itu lebih baik tinimbang dalam satu hari langsung 100%. Ada kalimat seperti ini, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Gitu teman-teman. Jadi cara mengembangkannya seperti apa itu real bisa kita langsungkan dengan solusi-solusi yang sudah saya berikan. Dan apa sih gunanya gitu untuk kita memiliki atau mengubah pola pikir kita agar menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu tadi menggali potensi diri kita, menggali semua keresahan atau kekhawatiran kita. Karena kalau yang aku ingat ada beberapa pernyataan seperti ini. Kadang ketakutan itu yang membuat adalah pikiran-pikiran kita sendiri. Padahal kita belum melakukan sesuatu hal yang kita pikir itu tuh takut atau itu tuh menyeramkan gitu. Jadi mari kita patahkan ketakutan-ketakutan di pikiran kita. Karena nggak semuanya yang belum kita lakukan itu menyeramkan gitu kan teman-teman. Nah, contoh mindset, contoh pola pikir orang yang lebih baik adalah tentunya tadi berani melakukan kesalahan, karena dari kesalahan kita belajar banyak, akhirnya kita bisa evaluasi diri, introspeksi diri, muhasabah diri, dan apa ya, pikiran kita tuh nggak terkungkung di situ-situ aja gitu. Bakal ada dukungan-dukungan dari semesta gitu, bahwa yang punya masalah, yang punya beban itu nggak cuma diri kamu sendiri. Semua manusia di dunia ini juga memiliki masalah dan ujiannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menjalaninya, mau stagnan di situ aja atau mau berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa teman-teman, kita juga harus senantiasa bersyukur dengan segala macam hiruk-pikuk hidupnya kita, persoalan ataupun masalah yang kita hadapi. Kita harus bersyukur terlebih dahulu. Kita masih diberikan nafas, masih diberikan kesehatan yang maksimal, dan gimana caranya kita untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Yang terakhir, kita juga orang yang memiliki pikiran ataupun perilaku positif tentunya dilatih dari berbagai macam lini. Salah satunya adalah lingkungan yang positif. Dan tadi ya, faktor-faktor tadi ya, ada kepribadian, lingkungan, dan keluarga. Ketika memang kita dididik dari dulunya, katakan baik, walaupun baik relatif, itu juga akan berkesinambungan atau berdampak untuk hari ini, besok, dan yang akan datang gitu teman-teman. Dan peranan mindset yang sangat penting dan bisa kita rasakan adalah membantu
kita semua sebagai manusia yang memiliki masalah, beban, ujian dan cobaan, kita itu bisa menyelesaikan berbagai persoalan hidup gitu. Jadi ada ya orang-orang yang memiliki mental kalau udah ditolak itu dia bakal udah gitu, nggak mau up lagi. Padahal seharusnya ketika kita sudah mendapatkan satu penolakan, kita tuh harus lebih move. Semangatnya harus ditambah lagi gitu, agar kita bisa naik tangga lagi, yang lebih tinggi lagi, atau kita bisa naik kelas ke kelas berikutnya. Seperti itu teman-teman. Dan PR-nya adalah kita nggak boleh fokus pada masalah yang kita hadapi, tapi bagaimana caranya kita itu fokus untuk menyelesaikan masalah itu. Gimana cara kita merespon, gimana cara kita agar permasalahan ini tidak untuk konsumsi diri, kayak jadi stres atau depresi gitu ke diri kita sendiri. Tapi gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan itu dengan berbagai macam sudut pandang. Jadi saya kira teman-teman untuk growth mindset atau salah satu macam mindset tadi itu perlu kita langsungkan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pernah fokus pada masalah yang dihadapi, misal sakit hati ya udah gitu kayak nyesel aja atau sedih aja, nangis aja, depresi aja, atau merasa tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Tetapi bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengevaluasi atau mengubah diri kita agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini, terima kasih banyak kami ucapkan, semoga nontonnya tanpa skip agar tidak ada kesalahpahaman atau split komunikasi dari video yang kami haturkan. Dan jangan lupa teman-teman juga sudah subscribe, pastikan sudah subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Dan untuk teman-teman yang sudah menggeluti terkait mindset ataupun memiliki cara pandang yang sangat banyak gitu, gak cuma dari beberapa macam sudut pandang atau salah satu sudut pandang aja, boleh banget mampir di kolom komentar kami, dan kami juga membuka lebar pintu kritik dan saran terkait apapun itu, khususnya di hari ini ngaji brisnya terkait mengubah mindset menjadi yang lebih baik. Mari menormalisasi untuk menjadi orang yang memiliki growth mindset, memiliki digital mindset, karena kita nggak boleh menjadi pribadi yang saklek ya teman-teman. Karena ada juga nih pernyataan seperti ini. Perkembangan teknologi ataupun zaman itu akan terus berjalan. Tapi bagaimana kita mengikuti alirannya aja, tapi dalam suatu waktu kita juga harus berani untuk melawan arus tersebut, agar kita tidak tergerus oleh zaman. Semoga ngaji bris kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan berdaya.